Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Sebuah awal yang baik bagi tim Indonesia di Asian Games 19 Hangzhou, China, di mana di pertandingan perdana semalam mereka mengalahkan salah satu tim dari Asia Tenggah, Kyrgyzstan, dengan skor ya cukup telak 2-0. Ini awal yang baik tentunya. Dan semua teman, rekan, sahabat, jangan lupa ikuti terus analisis Bung Yes, dan tentu saja like, comment, and subscribe. Kita harus bergembira untuk menikmati kemenangan semalam. Tetapi kegembiraan ini tidak perlu berlebihan, karena perjalanan anak-anak kita, adik-adik kita, tim U24 di bawah pimpinan pelatih Indra Safri dan manajer tim Andri Arawan adalah langkah awal yang masih mereka harus lakukan sampai minimal di semifinal mengulangi prestasi di Asian Games di Seoul, di mana Indonesia juga mencapai semifinal. Nah, kita lihat dari pertandingan semalam, sebetulnya pertandingan itu berjalan dalam tempo yang sedang-sedang saja. Dari sisi teknisnya, kedua tim lebih banyak memainkan ball possession dan seakan-akan tidak berani untuk mau melakukan penetrasi individu atau umpan 1-2 untuk langsung menuju pertahanan lawan. Tetapi yang membedakan pertandingan itu semalam, atau yang membedakan Indonesia dan Kyrgyzstan, adalah dua pemain kita, yaitu Ruma Kiek dan Hugo Samir. Dua pemain ini yang membedakan tidak saja dari hasil pertandingan itu, tetapi dari pertandingan itu secara menyeluruh. Mengapa saya katakan demikian? Nanti kita lihat apa yang saya akan sampaikan tentang dua pemain ini. Nah, kita lihat juga bahwa keberhasilan ini adalah sebuah proses jangka panjang yang sudah dilalui, ya katakan mungkin sejak tahun 2019, di mana hadirnya Sintayong dan di sana didampingi selalu oleh Indra Safri. Dan Indra tentu saja sudah mengambil banyak pelajaran, banyak ilmu dari Sintayong, mulai dari pembentukan fisik pemain, mulai dari cara bermain bola yang benar, mulai dari disiplin, mulai dari taktik dan strategi. Dan kita lihat gol Hugo di menit terakhir adalah salah satu keputusan yang sangat jitu dari Indra Safri, sehingga gol tersebut akhirnya memang benar-benar membuat Kyrgyzstan menyerah karena terjadi di injury time. Mengapa saya katakan, walaupun kita kehilangan atau Indra Safri tidak membawa Ramadan Sananta, ujung tombak dari Persisolo yang last minute memang tidak disertakan karena alasan dari klub untuk menahan Sananta, karena Persisolo sangat membutuhkan dia, di mana Persisolo sendiri kehilangan beberapa striker yang lain sehingga tinggal Ramadan Sananta sendiri. Dan kalau kita lihat secara regulasi, ya dua-duanya ada benarnya. Persisolo menganggap pertandingan Asian Games bukanlah kalender FIFA dan tidak di bawah FIFA, sehingga ya mereka mungkin karena dalam keadaan posisi yang sulit demi kepentingan klub dan kegiatan Asian Games tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga Persisolo secara regulasi tidak bisa disalahkan. Tetapi kalau melihat kepentingan negara, ya memang dengan tidak melepaskan Sananta berarti ya mungkin saja akan dikatakan Persisolo tidak mementingkan kepentingan negara. Tapi itu hal yang berbeda lah. Itu debatable, sangat debatable. Dan dua-duanya bisa dibenarkan, dua-dua juga tidak bisa disalahkan. Nah, jadi kita kembali kepada bagaimana dua anak muda ini, Ruma Kiek dan Hugo, membuat pertandingan semalam menjadi berbeda.
dan Indonesia meraih kemenangan. Kita lihat di sana ada pemain yang cukup berpengalaman, ada Egy Maulana. Egy Maulana bisa juga melapis Titon Agung di depan sebagai striker. Tetapi Egy kelihatan lebih banyak bermain agak ke tengah sebagai gelandang menyerang, dan dia sering juga melepaskan passing-passing yang terukur. Nah, berbicara tentang Rumah Kiek, pemain asal Persipura Jayapura ini, sebetulnya di babak pertama saya melihat pemain ini berbeda dengan rekan-rekan lainnya. Dia sering mengambil keputusan yang sangat berani. Berposisi di sayap kiri, beberapa kali dia melakukan aksi individu, hal yang jarang dilakukan oleh rekan-rekannya yang lain, termasuk di sayap kanan. Nah, keputusan Rumah Kiek ini saya kira sangat baik, bahwa dia berani melakukan aksi individu menusuk sampai di kotak penalti lawan. Bahwa di babak pertama dia tidak mendapat kesempatan atau peluang untuk menembak ke gawang lawan, tetapi aksi ini memperlihatkan perbedaan kualitas dia dengan rekan-rekan lainnya. Pertama, dalam membuka peluang untuk mencetak gol. Dan kita lihat golnya yang pertama, atau gol pertama bagi Indonesia di babak kedua tersebut adalah gol yang sangat matang. Sebagai seorang penyerang bermain dari sayap, dia melakukan perhitungan dan aksi yang berani, keputusan yang berani. Dia menusuk masuk ke garis 16 meter depan gawang dan mencoba mengakali atau melewati 2-3 pemain lawan, dan pada momentum yang tepat dia melepaskan tendangan, dan tendangannya pun sangat bagus, sangat matang, sehingga menusuk gawang lawan. Ini gol yang sangat matang dan dilakukan oleh seorang penyerang, dan ini jarang dalam beberapa tahun terakhir, jarang kita lihat gol-gol matang seperti ini yang dilakukan oleh pemain-pemain kita, khusus pemain usia di bawah 23, 21 maupun 19, berbeda dengan senior. Inilah yang membedakan mengapa baik Rumah Kiek maupun Hugo Samir membuat perbedaan dalam pertandingan tersebut. Nah, kita lihat gol kedua. Ini ada peran coach di sana. Indra Safri dengan kehilangan Ramadan Sananta, maka dia harus berhitung penuh, berhitung secara matang bagaimana mengoptimalkan seluruh pemain yang ada, terutama di lini depan. Karena Sananta memang selama ini diandalkan sebagai mesin gol bagi timnya. Dan Indra di menit-menit terakhir melakukan keputusan yang tepat, menurunkan Hugo Samir, menggantikan Egy Maulana. Nah, mengapa saya bilang keputusan yang tepat? Hugo adalah seorang pemain yang sebetulnya memiliki kecepatan yang sangat tinggi, dan ini diakui sendiri oleh bapaknya, Jackson Tiago, bahwa Hugo memang memiliki speed yang sangat bagus, sehingga dia dimainkan di sayap kiri maupun kanan. Dan semalam, karena kelemahan di lini depan, maka Hugo di last minute ditempatkan sebagai striker tunggal. Dan kita lihat, golnya adalah gol yang sangat pintar. Kalau tadi Rumah Kiek menciptakan gol lewat sebuah keputusan yang matang, atau saya sebut aja gol yang matang, maka Hugo mencetak gol yang sangat pintar. Dalam sekian atau sepersekian detik, sebagai seorang yang diandalkan untuk mencetak gol, Hugo melakukannya dengan sempurna semalam. Dan dia membuktikan omongan bapaknya bahwa dia memiliki sprint yang sangat bagus, itu terjadi semalam. Dalam radius sekitar 20 meter, dia melakukan sprint yang sangat bagus sekali untuk melewati, walaupun dia ada kesalahan pemain belakang lawan yang tidak mengontrol bola dengan matang, dan bola itu memantul ke dia, dan dia mendorong agak jauh bola dan melakukan sprint dengan lawan itu, dan dia menang. Dia menang dalam sprint tersebut, dan pada momentum yang sangat tepat dan dalam sudut yang sangat sempit, dia mampu menyelesaikan dengan sempurna. Bola dikirim ke gawang yang telah menganga kosong, sehingga lahir gol kedua. Nah, itu yang membedakan pertandingan semalam
antara Indonesia dan Kyrgyzstan, dan dua pemain ini yang membedakan itu. Kalau tidak ada keputusan yang matang dari Rumah Kiek dan gol yang pintar dari Hugo, maka pertandingan itu memang ya sedang-sedang saja dan paling pas akan berakhir dengan imbang. Tetapi ya puji Tuhan, syukur, alhamdulillah, kita telah mengawali perjalanan panjang ke depan dengan sebuah kemenangan yang sangat baik, dan itu dilakukan oleh dua pemain Rumah Kiek dan Hugo Sanchez. Dan untuk sementara Indra sebaiknya tetap konsentrasi dengan materi pemain yang ada. Lupakanlah Sananta. Masih ada pemain-pemain lain yang perlu diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas mereka. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus.